warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zuratul Muntama. Saya dari kelas 12.1. Di sini saya akan membuat video tentang reading vlog. Reading vlog itu saya di sini akan membacakan novel yaitu Putra, Putri, dan Perjodohan dari Wulan Handayani. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih arti reading vlog itu apa? Reading vlog itu konten video yang isinya kegiatan seseorang saat membaca buku. Biasanya bukan cuma nunjukin baca doang, tapi juga cerita soal buku yang lagi dibaca, perasaan pas baca, sampai pendapat pribadi tentang ceritanya. Jadi vibesnya lebih santai, kayak lagi ngobrol atau cerita ke teman. Nah, di reading vlog ini, pembuat konten sering menunjukin proses membaca dari awal sampai selesai. Misalnya, baca beberapa bab, kasih reaksi, lalu lanjut lagi di waktu yang berbeda. Kadang juga diselipin cuplikan suasana kayak baca sambil ngopi di kamar atau di perpustakaan biar videonya lebih redup. Biar videonya lebih hidup. Guys, sebelum aku baca, aku mau masih tahu kalau novel yang aku baca ini ada 57 bab. Nanti aku bacanya dibagi 3 gitu, menjelaskan kesimpulannya ya. Jadi kayak 19 gitu. Oke. Take me back to the ground, 'cause girl, you look fine as hell. I'm not easily distracted. You're acting like a magnet. You pull me in. I'll be pretty on a suit, be tiptoeing you if you're down for it. We got nothing else to do.
friends to pinch me hard, cause it couldn't be real. Is this a dream I'm living? Lord, let me please, cause I can't get over you. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you, if you're down for it. We got nothing else to do, and nothing else to lose, and I'm down for this. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene, table for two. No need to be fake, but won't you say, if you're in the mood, we can tiptoe to the moon. If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene, table for two. No need to be fake, but won't you say, if you're in the mood, we can tiptoe to the moon. Karena aku udah baca dari bab 1 sampai bab 19, jadi aku bakal ceritain isinya yang dari bab segitu ya guys. Aku emang gak nyatet sih, cuman aku ada di note di sini nih di HP. Aku catatnya di note. Nah, aku bacain ya. Jadi kesimpulan bab 1 sampai 19 itu perjodohan tentang cerita fokus ke kehidupannya si Putri, yaitu namanya Putri Sally Lorenza yang tiba-tiba harus nerima perjodohan dari perjanjian lama keluarga. Di usianya yang masih muda, Putri jelas belum siap, apalagi calon pasangannya adalah putra Ray Marvel, cowok kaya yang tampan tapi punya sikap dingin dan ketus. Jadi di perjodohan ini tuh si Putri tiba-tiba kaget kan karena nerima harus perjodohan yang udah dijanjin sama keluarganya udah lama. Putri kaget karena dia masih muda, masih sekolah bareng si putra ini. Tapi Putri tuh nggak tahu guys kalau si putra ini teman sekolahnya. Maksudnya dia tuh nggak tahu kalau jodohnya ini yang dijodohin si putra yaitu teman sekolahnya. Nah, terus pertemuan pertama mereka tuh jauh dari kata kayak akur, damai gitu, enggak, karena mereka sering berantem gitu kan. Putra sering meremehkan Putri, sedangkan Putri merasa sakit hati karena tidak dihargai. Jadi mereka tuh sama-sama menolak sama perjodohan ini. Intinya masih kayak gitu ya guys, masih kayak berantem, masih konflik. Tapi itu konfliknya di sekolah gitu, karena mereka kan kayak masih awal-awal gitu kan, kayak masih belum setuju sama perjodohan ini. Dan nih, oke guys, bye. Take me back to the ground, because girl, you look fine as hell. I'm not easily distracted, yet acting like a magnet. You pull me in. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you, if you're down for it. We got nothing else to do, and nothing else to lose, and I'm down for this. If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene, table for two. No need to be fake, but won't you say, if you're in the mood, we can tiptoe to the moon. Yeah, tell my friends to pinch me hard, cause it couldn't be real. Is this a dream I'm living? Lord, let me please, cause I can't get over you. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you, if you're down for it. We got nothing else to do, and nothing else to lose, and I'm down for this.
sampai 39 yang aku tangkap dari novel yang aku baca itu, masuk ke bagian tengah cerita, Putra dan Putri mulai menjalani perjodohan mereka meskipun dengan perasaan terpaksa. Jadi mereka tuh tetap ngejalanin, si Putra sama si putranya nih ngejalanin perjodohannya walaupun ya karena terpaksa gitu kan. Terus seiringnya waktu mereka jadi lebih sering berinteraksi dan mulai mengenal sifat masing-masing lebih dalam. Putri perlahan berubah jadi pribadi yang lebih baik, jadi yang lebih berani dan tidak mudah diremehkan. Sementara itu Putra mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Meskipun gengsi dan emosinya masih sering bikin masalah, konflik baru juga muncul seperti salah paham, cemburu, dan tekanan dari sekitar. Jadi si Putri tuh kayak dia lama-lama jadi lebih berani, nggak kayak mudah diremehin karena dia kan awalnya dari ya keluarga kayak gitu kan. Terus si Putra ini juga lama-lama mulai tumbuh bumbu cinta gitu kan ya sama si Putri ini. Terus juga dia masih suka bikin masalah nih si Putra. Jadilah terjadi konflik-konflik kayak cemburu, salah paham, terus tekanan dari sekitar ya kan. Nah, terus hubungan mereka ini mulai berubah, rasa benci perlahan bergeser jadi perhatian. Yang kayak tadi aku yang bilang itu, jadi si Putra ini kayak mulai ada rasa suka lah di bab-bab yang aku baca itu. Tapi mereka tuh masih kayak, nggak mungkin nih aku suka sama dia gitu kan, karena biasalah kayak gengsi gitu kan. Terus jadi abis itu kan mereka pokoknya disitu tuh kayak ngebahas semua proses penyesuaian dan perubahan sikap gitu loh. Mereka tuh kayak masih berubah dari sikap atau pribadinya gitu kan. Jadi aku mau bacain apa yang udah aku baca dari novel yang tadi, dari bab 40 sampai 57. Itu kan udah akhir banget kan yang bab terakhir. Jadi isinya itu konflik antara Putra dan Putri sampai di titik paling rumit. Mereka tuh kayak dihadapin sama pilihan besar tentang hubungan mereka dan masa depan perjodohan itu. Terus si Putra ini mulai menyadari bahwa sikapnya kasar selama ini sama si Putri, kayak nyakitin gitu kan sikapnya. Terus di sisi lain, Putri sudah jauh lebih dewasa dan tidak lagi mudah terluka seperti sebelumnya. Jadi Putri kayak upgrade diri gitu kan, kayak dia lebih dewasa lagi, udah gak kayak memperduliin sama sikapnya si Putra. Nah, ini keduanya belajar buat saling mengerti, menurunkan ego, belajar buat saling menerima kekurangan masing-masing. Jadi akhirnya mereka tuh kayak introspeksi diri nih masing-masing sampai mereka akhirnya di proses itu kan. Nah, akhir cerita ini menegaskan bahwa perjodohan itu gak selalu berarti paksaan, tapi bisa jadi proses saling belajar dan tumbuh bersama. Jadi siapapun yang kayak jodoh tuh itu gak selalu dipaksa guys, karena bisa jadi proses saling belajar dan saling tumbuh bersama. Nah, hubungan Putra dan Putri akhirnya berjalan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan makna judul novel. Jadi sesuai nih apa yang udah aku baca. Pokoknya Putra dan Putri ini emang akhirnya berjodoh gitu loh kan. Terus aku di sini juga mau bacain dari kekurangan, kelebihan, sama kesimpulan novel yang apa yang udah aku baca. Karena tadi aku tuh udah namatin kan semuanya, dari kemarin juga aku udah namatin. Jadi kelebihan novelnya itu yang pertama itu alur ceritanya sih udah pasti ya, kayak mudah dipahami, disampaikan dengan alur yang lutut, jadi pembaca tidak bingung jadi kita tuh kayak gak bingung saat kita baca alur ceritanya, ini alurnya di mana sih gitu kan. Nah, yang kedua itu ada tema
temanya tuh tentang kehidupan remaja gitu kan, yang kayak dijodohin, walaupun ini juga kayak masuknya remaja kuno gitu. Intinya ya sesuai deh temanya, konflik tentang kayak perjodohan, perbedaan status sosial, sama emosi yang gak stabil gitu. Yang ketiga, perkembangan karakter. Itu perubahan dari si Putri yang awalnya polos jadi lebih dewasa, terus si Putra yang tadinya egois, emosian, jadi nyadar sama kesalahan dia. Nah, yang keempat, dialog ini mendukung sama suasana cerita. Dialog mereka nih gambarin konflik, emosi, sampai pembaca itu ikut ngerasain apa yang mereka rasain, kayak marahnya gitu kan. Udah nih, segitu aja kelebihannya. Aku lanjut bacain kekurangan novelnya ya. Yang pertama, itu tuh konfliknya tuh kayak gitu-gitu aja. Mereka tuh stuck di konflik itu doang, kayak cemburu, terus begitu kan, berantem. Kayak si Putra sama Putri ini masih kayak childish gitu, karena mereka kan kayak baru lulus kan. Terus agak monoton juga sih sebenarnya, gara-gara konfliknya itu terus kan. Nah, yang kedua, karakter Putra di awal tuh kayak terlalu judes gitu, kurang deh. Jadi jangan kayak terlalu sombong lah. Iya, namanya juga bukan yang bukan. Terus si Putra juga nih sebenarnya kayak lumayan lagi sih, kayak agak kasar gitu kan. Jadi kayak kita tuh bacanya kayak kurang simpati gitu kan. Sampai akhirnya dia alhamdulillah sih ngalamin perubahan kan. Jadi kita yang baca jadi oh ini anak mau nih berubah gitu. Coba kalau dia nggak mau berubah pasti kayak kesel banget kan aku baca. Terus yang terakhir, pokoknya yang terakhir tuh kayak kekurangannya ini itu dari tadi kan pertamanya tuh kan konfliknya kayak itu mulu kan, terus penyelesaian konfliknya tuh kayak cepet banget gitu kan, daripada konflik yang mereka laluin. Aku tuh nggak, masih cuma gini doang gitu kan selesainya, kayak segampang itu. Padahal konfliknya kan dari tadi kayak walaupun konfliknya menonton aja sih, kayak nggak masuk akal. Terus yang terakhir aku mau jelasin kesimpulan novel itu dari Putra, Putri, dan Perjodohan, menyampaikan cerita tentang perjodohan yang awalnya penuh penolakan, tetapi perlahan berubah menjadi proses saling memahami dan menerima. Melalui tokoh Putra dan Putri, novel ini menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang dan sifat tidak selalu menjadi penghalang, asalkan kedua pihak mau belajar dan menurunkan ego. Novel ini cocok dibaca oleh remaja karena bahasanya ringan dan ceritanya mengandung pesan tentang kedewasaan, kesabaran, serta pentingnya menghargai pasangan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, cerita ini tetap menarik dan memberikan pembelajaran tentang arti hubungan dan tanggung jawab dalam perjodohan. Sekian penjelasan dari saya. Jadi guys, itu novel aku baca ini itu seru, walaupun kayak agak kuno gitu, sampai gambarnya juga lumayan kuno gitu kan. Itu seru ya, lumayan lah buat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.